لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda bermata biru, rambut merah, berpenampilan cukup tampan. Wajahnya selalu melihat tempat sujud dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun sudah lusuh untuk dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti Allah akan kabulkan. Beliau tidak dikenal, dia miskin dan banyak orang yang mengejeknya. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Sahabat beriman, saudara-saudaraku semuanya, di Yaman tinggallah seorang pemuda yang fakir, dan dia adalah seorang pengembala, dan dia memiliki penyakit kulit yang hingga melihat tubuhnya terlihat belang-belang. Walaupun dia cacat, tapi dia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan tua yang sudah lumpuh. Ia senantiasa memenuhi dan merawat ibundanya, dan hanya satu permintaan yang sangat sulit sekali ia kabulkan. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Wahai anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan ibumu agar dapat mengerjakan ibadah haji. Pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais pun termenung. Karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang yang tandus dan panas, dan orang-orang biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Lantas apa yang akan ia lakukan? Sedangkan Uwais adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Akhirnya Uwais berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin anak lembu untuk pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik naik ke atas turun lagi menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Ya, banyak orang yang menganggap hal itu sangatlah aneh apa yang dilakukannya. Tak pernah ada hari yang ia lewatkan untuk menggendong anak lembu naik turun ke bukit itu. Tiap hari ia lakukan. Dan makin hari anak lembu tersebut tumbuh makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk itu. Akan tetapi karena latihannya tiap hari, anak lembu yang besar itu tak terasa lagi menjadi beban olehnya. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah tiba pada musim haji, di mana lembu Uwais telah mencapai bobot berat 100 kilo. Begitu juga otot-otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang yang berat. Tahukah sekarang orang-orang maksud apa yang Uwais lakukan? Ternyata Uwais menggendong lembu setiap hari hanya untuk latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah dengan jalan kaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang sulit, jauh, dan panas dan berat demi memenuhi keinginan ibunya.
Uwais berjalan dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah, sampai ibunya pun terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Anak dan ibu itu pun akhirnya berdoa, "Ya Allah, aku sekarang di Ka'bah, di hadapan Ka'bah. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu-ibu. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakitnya dan hanya tertinggal bulatan putih. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisahkannya itu di badan Uwais? Itu adalah untuk tanda bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dua sahabat Rasul yang mulia, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari di sekitaran Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah carilah dia. Dia akan datang dari arah Yaman karena dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu." Dan setelah itu kembalilah Uwais dan ibunya ke Yaman. Setelah selesai, akhirnya Uwais pun meminta izin kepada ibundanya untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Akhirnya sang ibundanya pun mengizinkan, tapi dia berpesan, "Jika engkau telah sampai di sana dan berjumpa, segeralah pulang." Dengan gembira akhirnya Uwais pun berangkat ke Madinah untuk menumpai Rasulullah SAW. Setelah perjalanan jauh, akhirnya Uwais pun sampai di Madinah. Akan tetapi di Madinah beliau tidak menemukan Rasulullah karena Rasulullah saat itu sedang berperang. Dengan berat hati, akhirnya Uwais pun pulang karena teringat dengan pesan ibundanya yang masih sakit-sakitan dan juga sudah tua, sehingga ia pun tidak bisa terlalu berlama-lama. Akhirnya ia pun pulang. Sesudah itu, waktu terus berganti, hingga kemudian wafatnya Rasulullah dan bergantilah kekhalifahan Abu Bakar yang telah digantikan pula oleh Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit, penduduk dunia yang sangat terkenal di langit. Dan dia ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Ali, sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta untuk setiap harinya. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti datang. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun datang di kota Madinah.
melihat ada rombongan yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka, menanyakan, apakah Uwais turut bersama kalian rombongan ini? Uwais ada, dia sedang menjaga unta-unta kami. Mereka ada di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali pun segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais pun menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sambil mendekati kedua sahabat Rasul tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang dikatakan Nabi. Memang benar, tampak ada tanda putih di telapak tangan Uwais. Wajah Uwais pun nampak bercahaya. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab pun menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Setelah dalam perbincangan diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang tersebut. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais pun enggan dan berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar Anda seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena desakan dua sahabat tersebut, akhirnya Uwais pun mengangkatkan tangan dan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari berikutnya, biarlah hamba tetap menjadi fakir yang tidak diketahui orang lagi. Begitulah sedikit kisah tentang Uwais Al-Qarni, seorang penduduk dunia yang sangat terkenal oleh penduduk langit. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah dari kisah ini, agar kita senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tuaku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.